Saya tadi lewat Bundaran HI, sempat melihat bekas-bekas pembakaran, perusakan yang dilakukan oleh peserta demonstrasi di sekitar Bundaran HI dan Tamrin. Sebagai warga negara, sekilas saya merasa sedih dan marah sebenarnya. Kok ini halte-halte yang saya juga pakai gitu. Tapi sebenarnya siapa sih yang harusnya marah? Kan pertama kali perusakan-perusakan itu terjadi, kemudian apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Menurut saya yang pertama harus marah sebenarnya adalah seorang kepala daerah. Dan ini kan gubernur ya di Jakarta. Saya ingat dulu di Bandung juga, kalau misalnya dulu kan banyaknya itu kalau perusakan-perusakan di kota itu biasanya kalau Persib kalah, bobotoh, nggak puas, atau mungkin tim tamu yang datang nggak puas sambil pulang mereka merusak fasilitas kota. Kang Emil sendiri pernah tuh marah karena tamannya dirusak. Itu bukan karena dia marah, bukan karena dia memang pemarah gitu ya, tapi memang ada fasilitas kota yang dirusak gitu ya, dan itu mestinya menimbulkan pemarahan. Kenapa secara khusus Pemprov DKI itu harus marah? Karena apa? Yang dirusak halte Transjakarta. Pemerintah DKI memiliki 99% saham di Transjakarta. MRT ada juga yang rusak, dan pemerintah DKI punya 51% saham di MRT. Jadi cukup alasan lah ya untuk menyesalkan, minimal ada tone yang menyesalkan kejadian tersebut. Tahu tanggung jawab nanti ya, kita ngomong nanti. Kemudian yang kedua, pembayar pajak. Pembayar pajak itu siapa ya? Kita ini. Oh, saya nggak bayar pajak. Saya kan kemana-mana naik sepeda, naik kendaraan umum. Oh, kata siapa? Sepeda itu dibeli, yang jual bayar pajak juga. Kendaraan umum, setiap transaksi yang terjadi, bahkan ketika kita makan minum setiap hari itu ada unsur retribusi, ada unsur pajaknya. Sayalah, silakan aja ditelusuri deh. Anda beli sesuatu yang nggak ada unsur pajaknya itu yang mana, kecuali nanam sendiri ya. Itu juga dipajakin bumi dan bangunan, sebenarnya ada juga gitu. Nah, pembayar pajak mestinya menyesalkan hal tersebut terjadi. Karena apa? Karena ya meskipun mungkin kita itu pajak kita nggak nyampe sana, nggak nyampe Transjakarta, itu gelondongan pajak bumi bangunan yang kita bayar, pajak STNK dan sebagainya itu diformalisasikan, kemudian disebarkan. Kita nggak tahu uang kita itu sebenarnya jatuhnya di mana. Mungkin saja di saham Transjakarta DKI yang 99% itu. Oke, yang ketiga jelas pengguna fasilitas. Pengguna fasilitas tentunya menyesalkan lah. Yang saya tadi lihat busway ya udah nggak bisa. Jelas beberapa halte itu sudah tidak bisa dipakai. Padahal salah satu haltenya itu paling bagus menurut saya. Yang selama ini saya lihat itu halte yang paling bagus. Nggak tahu dananya dari mana ya, maksudnya itu apakah bekerja sama dengan swasta atau apa, tapi itu keren banget di sekitar Bundaran HI. Yang keempat, penanggung jawab demo. Demo itu boleh, bahkan diprotek oleh undang-undang. Tapi ketika demo itu diajukan, dia harus mencantumkan nama, tujuan, alat peraga yang digunakan, jumlah peserta dan sebagainya. Ada tanggung jawab dari penanggung jawab demo. Nah, ini kalau penyusup gimana? Itu juga tanggung jawabnya.
tanggung jawab setiap unjuk rasa yang diajukan itu yang tanggung jawab ya namanya juga penanggung jawab ya. Jadi jangan salahkan polisi aja, tapi tolong yang demo kemarin yang penanggung jawabnya tanggung jawab lah, gentle, datang gimana minta maaf atau mungkin menjelaskan klarifikasi apalah, jangan begitu aja gitu dianggap ya kejadian tersebut biasa-biasa aja. Nggak biasa sama sekali buat pengguna pajak, percayalah. Buat pembayar pajak itu tidak biasa sama sekali. Selamat sore. Jangan lupa subscribe. Thank you.